Situasi Josefa Alexandra alias Ocha alias polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR kembali menyita perhatian publik setelah beredar tangkapan layar dugaan ancaman dan intimidasi di media sosial. Siswi SMA 1 Pontianak itu disebut menerima pesan bernada somasi agar menghapus video protes terhadap keputusan juri yang viral. Kabar tersebut makin memanas setelah muncul isu kondisi mental Ocha memburuk hingga disebut sering mengurung diri akibat tekanan publik pasca kontroversi Lomba Cerdas Cermat tersebut ramai dibahas netizen yang budiman. Di tengah kegaduhan itu, pihak SMA 1 Pontianak langsung membantah kabar mengenai kondisi Ocha yang disebut tertekan dan murung. Sekolah menegaskan informasi tersebut hoaks, serta meminta masyarakat lebih bijak menyaring isu yang beredar. Polemik ini justru membuat Ocha mendapat dukungan luas, termasuk perhatian dari Wakil Presiden Gibran Rabuming Raka dan sejumlah pejabat MPR. Wakil Ketua MPR Edi Suparno juga menegaskan tidak boleh ada intimidasi terhadap Ocha maupun pihak sekolah. Sambil memastikan evaluasi penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat akan dilakukan menyeluruh ke depannya demi menjaga integritas kompetisi nasional tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah pada tahu kan, juri yang ngasih nilai -5 sama pesertanya. Menurutku harusnya diputar ulang aja rekamannya, biar lebih transparan. Ini kan lomba besar ya, Lomba Cerdas Cermat. Masa nggak ada siaran ulangnya sama sekali? Kalau perlu, audionya tuh dikencengin full biar tahu jawabannya apa. Karena kasusnya kan jurinya nggak denger tuh. Terus, artikulasi pesertanya kurang jelas, kata beliau. Menurutku, itu bukan artikulasinya yang kurang, tapi kupingnya aja yang budek. Masa satu ruangan full nggak ada yang nyadar bahwa jawabannya itu benar. Dan yang bikin ngeselin itu, MC-nya bilang itu hanya perasaan adik-adik aja. Mohon maaf ya Mbak MC yang terhormat, harusnya Anda di sini sebagai penenang di acara ini, bukan malah bikin panas. Selamat untuk para Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat provinsi di Kalimantan Barat. Kalian sekarang sudah menjadi trending topik, viral seantero Nusantara, menjadi topik pemberitaan media-media nasional, bahkan media-media mainstream semuanya membahas kalian dalam waktu yang bersamaan. Coba lihat nih pemberitaannya. Banyak sekali media-media nasional yang membahas kalian, tetapi sayangnya pemberitaan itu sangat negatif, memberitakan keteledoran kalian dan tidak profesionalnya kalian sebagai Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat. Kemudian kabar terakhir, kalian sudah dinonaktifkan, tetapi sepertinya netizen tidak cukup puas dengan penonaktifkan saja. Agaknya netizen akan lebih lega kalau kalian itu berkenan untuk meminta maaf dan mendatangi Sekolah Seman 1 Pontianak meminta maaf kepada para peserta Lomba Cerdas Cermat kemarin terkait dengan keteledoran kalian sebagai Dewan Juri. Coba lakukan itu, sampaikan permohonan maaf kepada mereka dengan artikulasi yang jelas dan sampaikan ke media sehingga netizen sepertinya akan lebih tenang dan lega. Juri yang blunder di LCC 4 Pilar kemarin tuh bukan orang sembarangan teman-teman. Mereka adalah internal MPR itu sendiri. Mereka ditunjuk dan dipilih karena dianggap mampu memahami substansi bahkan nilai-nilai dari 4 pilar, mampu memberikan penilaian yang objektif, dan mampu merepresentasikan dengan baik internal dan kualitas MPR. Makanya mereka dipercaya untuk menjadi Dewan Juri. Tapi sayangnya, apa yang telah dipertontonkan di hadapan publik itu adalah hal yang teramat sangat memalukan. Karena yang sedang dipermasalahkan bukan hanya terkait penilaian, tapi bagaimana kesalahan tersebut dibarengi dengan inkonsistensi dan juga arogansi. Jawaban dengan substansi sama bisa memiliki penilaian yang berbeda. Ini adalah ketidakfokusan atau keberpihakan. Di titik ini wajar jika publik merembet dan mempertanyakan hal yang lebih besar lagi. Jika pejabat yang dianggap kompeten saja bisa melakukan kesalahan fatal dalam penilaian yang tidak objektif, tidak adil, bahkan cenderung mengarah ke anti kritik, lantas bagaimana dengan kualitas pejabat lainnya di internal MPR itu sendiri? Selain permohonan maaf, penonaktifan juri, dan evaluasi, terus apa pertanggungjawabannya? Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalbar ini heboh.
karena jawaban benar peserta dianggap salah sama Dewan Juri. Dan akhirnya kini Dewan Juri dan MC dinonaktifkan. Selain jawaban yang dianggap salah, artikulasinya juga dianggap kurang jelas, sehingga Dewan Juri memutuskan memberikan nilai -5. Padahal peserta sudah menyanggahnya bahwa jawaban mereka itu tepat. Dan artikulasinya juga ya berdasarkan hasil rekaman live yang beredar cukup jelas. MC-nya juga sama, malah minta peserta untuk menerimanya secara lapang dada. Karena katanya Dewan Juri ini adalah orang yang berkompeten, sehingga tidak mungkin salah. Meskipun peserta udah minta untuk diputarkan ulang rekaman untuk membuktikan bahwa jawabannya tepat, tapi ditolak. Ujungnya apa? Ujungnya Dewan Juri yang kompeten dan MC dinonaktifkan. Yang lucunya menyalahin speaker. Katanya speaker ke arah juri bermasalah. Itu mah bukan speakernya yang bermasalah, tapi telinganya yang bermasalah. Udah jelas-jelas peserta ngomong perwakilan daerah, tidak menyebutkan pajarkeun teh cenah. Coba periksa ke THT, siapa tahu ada yang menghalangi gitu di telinganya. Udah mah nyalahin jawaban, nyalahin artikulasi, terus nyalahin speaker, terus nanti mau nyalahin apa lagi? Harusnya malu dong, MC-nya kan bilang kalau Dewan Juri ini berkompeten. Masa berkompeten begitu? Sanggahan peserta juga ditolak. Ya kan padahal apa salahnya gitu melihat ulang rekaman untuk membuktikan jawabannya tepat atau enggak. Kalau misalkan memang salah, ya mereka juga tidak akan protes ya, mereka juga tidak akan tidak akan menyanggahnya. Lah kalau ini kan parah banget ini mah. Ini Dewan Juri harus minta maaf secara langsung nih ke peserta. Soalnya menurut info, peserta dari Pontianak ini setelah kejadian ini murung terus di kamar. Ya iyalah, jelas wajar. Jawaban benar kok disalahkan. Ya kecewa lah. Artikulasi lu aja nggak denger gue. Jujur gue baru lihat karena dikasih tau sama suami gue kaget banget karena di sini ternyata jurinya juga bilang katanya ya keputusan ada di Dewan Juri ya. Terus abis itu ditambahin lagi adenya Pak apa gimana bilang katanya itu perasaan adik-adik aja. Abis itu ternyata pas dilihat MC wedding. Gue sebenarnya nggak masalah ya, mau lo MC wedding, mau lo juri sepak takraw atau lu juri apa, gue nggak peduli sebenarnya. Cuma kalau misalnya lu udah disanggah ketika si peserta tadi saya jawab itu Pak gitu, kenapa sih juri atau si pembawa acaranya ya mestinya kayak oh ya boleh kita lihat dulu tayangan ulangnya. Bulaga aja ada tayangan ulang buat kita tahu sebagai bahan apa sih introspeksi. Oh tadi mungkin jurinya salah nih, ini malah kayak ya itu udah keputusan juri ya, anjrit. Apa Pak biar kelihatan auranya 10.000 apa gitu. Apa sih? Aura. Lu mau sih kayak aura plus 10.000 gitu. Iya kayak so apa sih mau so apa gitu, kayak lu jadi juri, lu kan harus mendengarkan ya. Juri tuh harus adil lo gitu, kayak lu harus mendengarkan jawaban si regu A dan regu B gitu misalnya ya. Terus habis itu lu jangan buru-buru, regu B yang harus bener nih. Jangan kayak gitu Pak, karena kelihatan banget sebenarnya. Kalau gini, mau setua apa lu, sejuri apapun lu, setinggi apapun lu, kalau misalnya lu salah, abis itu disanggah sama orang, lu harus kayak, gue salah tadi ya, maaf ya, coba kita ulang yuk. Bukan, saya rasa keputusan sudah di juri. Ini juga, ini kan tingkat apa sih, provinsi ya? Tingkat provinsi ya Beb? Tingkat provinsi ya. Lu masa sih gak bisa bayar MC ya, gak bisa bayar MC sekelas mungkin Coki Sitohang atau siapa, kayak lu nih ya Mbak, sorry banget ya Mbak, gue udah lihat juga klarifikasi lu gitu ya. Kenapa sih klarifikasi lu kan MC ya gitu, ngobrol ngomong gitu, kenapa klarifikasi lu chat doang? Kenapa? Orang translator lo bagaimana? Ini juga gue muaknya sama yang siapa sih nih yang cewek nih, artikulasi ya. Kuping lu ke THT, lu denger, ini omongannya sama kok. Udah sampai diedit sama orang, di atas bawahin omongannya plek ketiplek sama. Lu masih bilang artikulasi ya. Saya udah bilang kayak nih gue juri, gue pokoknya paling bener. Lu kan anak sekolah, jadi salah. Ih kocak lu. Oke, Disdikbud Kalbar ya.
bilang katanya speaker ke arah juri mengalami gangguan. Jadi sebenarnya gangguan atau artikulasinya nggak jelas. Ayo coba dikoordinasiin lagi nih, mau ngebohong atau mau gaslighting kayak apa lagi. Maksud gue harus kompak dong, masa nggak kompak sih? Perasaan adik-adik saja nanti bisa dilihat tayangan ulangnya setelah selesai. Udah selesai aja dikasih tahu sama si Ocha, Pak, nih saya udah menulis dia Pak, nih saya bener kok ngomongnya, masih tetep enggak salah, intinya lu salah, lu murid, gue juri, kan nih, berarti gue ping lu, kemana? Ke THT lu. Gue usah ngomongin kayak biasa kan menjawab dengan artikulasi belas segala macem. Itu sebenarnya udah jelas banget. Intinya yang kita mau adalah sekarang lu adil. Terus habis itu dari pihak lawan juga harusnya kan lu masa mau sih menang dengan cara yang kayak gitu. Paham gak sih lu? Lu bukan menang tuh dengan cara yang oke, nggak asik kayak apa sih? Emang seneng ya menang dengan cara kayak gitu? Intinya sih yang kita mau lu klarifikasi, lu adil, lu dengerin lagi, lu pakai lagi nih alat THT lu yang hilang itu. Terus habis itu artikulasi lu juga dibenerin. Terus habis itu MC juga menurut gua udah lu berserah diri sama Tuhan aja lah. Emang mulut tuh salah, sumpah.